dia diam, lo mungkin lihat dia senyum tipis saat dihina. Lo pikir dia lemah, lo pikir dia pasrah. Salah besar. Orang yang sudah merasakan titik nol adalah orang yang paling berbahaya. Kenapa? Dan sebelum lanjut, bantu subscribe dulu, pria-pria, dan tekan loncengnya juga. Hati-hati sama orang yang baru saja kehilangan segalanya. Lo mungkin lihat dia diam, lo mungkin lihat dia senyum tipis saat dihina. Lo pikir dia lemah, lo pikir dia pasrah. Salah besar. Orang yang sudah merasakan titik nol adalah orang yang paling berbahaya. Kenapa? Karena dia sudah kehilangan rasa takutnya. Dia nggak punya beban lagi untuk dijaga. Saat lo sibuk meremehkan dia diam-diam sedang menyusun ulang fondasi hidupnya dengan beton yang jauh lebih keras. Jangan pernah bangunin macan tidur, dan jangan pernah remehin orang yang punya mental tangguh saat menghadapi kehilangan. Realitanya, 99% manusia itu lembek. Kalau kehilangan duit, jabatan, atau pasangan, reaksinya standar. Playing victim, nyalahin Tuhan, update status galau. Tapi ada 1% manusia langka yang punya mentalitas tangguh. Bukan soal saldo rekening, tapi soal kekayaan mental. Dari mereka, kehilangan itu bukan kiamat. Itu cuma seleksi alam. Mereka punya satu hukum alam. Lo nggak bisa ngisi gelas yang penuh. Kadang lo hidup harus tambahin dulu isi gelas lo biar bisa diisi sama air yang lebih jernih. Gue mau kasih tahu 5 tanda orang bermental baja ini. Tujuannya apa? Pertama, lo nggak kaget kalau tiba-tiba mereka nyalip lo tahun depan. Kedua, dan ini yang lebih penting, biar lo bisa copy-paste cara pikir mereka saat giliran lo diuji sama dunia. Mereka nggak pakai sihir, mereka pakai psikologis untuk mengubah rongsokan pengalaman jadi emas murni. Perhatikan cara main mereka. Pertama, mereka melakukan penerimaan realitas secara brutal. Jangan ada tuh kata-kata andai saja. Coba dulu, gue nggak gini. Mereka terlalu pahit itu bulat. Oke, gue bangkrut. Oke, gue ditinggal. So what? Mereka fokus ke solusi, bukan ratapan. Kedua, mereka jago mengubah perspektif. Lo lihat kehilangan sebagai kegagalan, mereka lihat itu sebagai uang sekolah. Contoh, hilang uang miliaran. Bagi mereka itu biaya kursus manajemen, resiko paling mahal yang pernah ada. Tapi ilmunya nempel selamanya. Ketiga, mereka fokus pada aset yang tersisa. Orang mental miskin nangisin apa yang hilang. Dan orang yang mental kaya mengaudit apa yang sisa. Duit habis tapi skill negosiasi gue masih ada, koneksi gue masih ada. Mereka sadar harta bisa dibeli tapi isi kepala nggak bisa dirampok. Banyak orang salah persepsi, mikir kalau move on itu artinya melupakan. Tidak, orang tangguh masuk ke poin keempat. Tidak terjebak masa lalu. Filosofi mereka simpel. Spion kendaraan itu kecil, kaca depan itu gede. Kenapa? Karena masa depan jauh lebih penting daripada masa lalu. Dan puncaknya di poin kelima, mengambil tindakan positif. Mereka nggak balas dendam dengan cara merusak orang lain. Mereka balas dendam dengan memperbaiki diri secara gila-gilaan. Kesuksesan mereka adalah tamparan paling keras buat masa lalu. Intinya mereka punya sifat anti fragile. Seperti otot yang harus dirusak dulu biar tumbuh membesar. Mental mereka harus dipukul dulu biar jadi baja. Rasa aman dan nyaman itu menambahkan kehilangan itu. Alarm bangun pagi paling efektif. Di strateginya, kalau hari ini lo merasa dunia nggak adil karena mengambil sesuatu dari lo, berhenti lo. Hitung apa yang tersisa, susun rencana dan buktikan kalau lo bukan korban tapi pemain utama. Singa yang terluka lebih menakutkan daripada singa yang kekenyangan. Dan jadilah singa itu. Tapi kalau lo lebih hobi update status sedih biar dikasihin orang, ya silahkan. Semoga like dan komen bisa dipakai buat bayar tagihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum lanjut, bantu subscribe dulu, pria-pria, dan tekan loncengnya juga.